Daniel Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 645C11 akan mempresentasikan hasil hitung kami untuk metode transportasi. Adapun perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Farhan Hatami dengan NIM 6422157. Saya Hilza Nikoh Napitukulu dengan NIM 64220102. Saya Rizky Nesari dengan NIM 64220195. Saya Syahal Mujabir Syaputra dengan NIM 64220923. Berikut adalah video tutorial perhitungan metode transportasi. Untuk metode NWT sendiri, yang pertama-tama itu diisi paling pojok kiri atas. Terus kita pilih antara persediaan dan permintaan, kita pilih angka yang paling kecil. Yang angka paling kecil yaitu 151.368. Untuk ke bawahnya habis permintaannya. Dan untuk ke sampingnya di kima. Di kima itu 151.367 dikurang 151.368, yaitu hasilnya 4,20. Lalu kita lanjut lagi ke kolom bawahnya. Untuk kolom bawahnya itu kita pilih lagi angka yang paling kecil. Untuk angka yang paling kecil 62 dan 99.073. Kita pilih angka 62 terus dikurang dengan 420, yaitu hasilnya 5783. Untuk ke kolomnya, ke kolom samping habis dan ke kolom samping habis. Dan untuk kita lanjut lagi di kolom maros. Di kolom maros kita pilih antara persediaan 99.073 dan 5180,00, yaitu angka yang paling kecil adalah 5180. Terus kita lanjut lagi antara pangkep ya dan persediaannya 99.073 dan 9362. Kita pilih angka yang terkecil yaitu di permintaan pangkep, yaitu 9362. Lanjut lagi di baru, kita pilih lagi persediaannya antara 99073 dan 16282. Angka yang terkecil yaitu di permintaan 16282. Terus kita pilih lagi untuk kotak selanjutnya, kita pilih angka yang terkecil lagi antara 99073 dan 10420, yaitu kita pilih angka yang terkecil 10420. Udah kan selesai? Iya, Z-nya. Z-nya. Oke. Bagus, udah bisa dulu start password. Selanjutnya untuk menghitung Z-nya yaitu nilai Kolom yang terisi dikali dengan biayanya. Selanjutnya kita menghitung nilai Z-nya. Untuk menghitung nilai Z-nya yaitu kolom yang terisi dikali dengan nilai biayanya. Yang setelah saya hitung hasilnya yaitu 167 juta sekian. Kok sekian ya? Dan untuk hasilnya itu 167.754.904,10. Kita cari biaya yang paling kecil. Di sini yang paling kecil dari keseluruhan adalah 50,50.
Di sini kita lihat permintaan dan persediaannya dibandingkan lagi 151,368 sama 151,567. Yang paling kecil adalah 151,368. Jadi kita isi di sini 151,3. Kayaknya bukan 151,368 deh, kayak ke 151.368. Soalnya itu jumlah box, kan nggak mungkin ada koma-koma kan? Oh iya, Ya gue kan? nyebutnya berarti nggak usah koma. Iya, nggak usah koma. Langsung semua aja. Iya, 151. Ya, 368. Oh, berarti dia ketemu sama yang di sini kayak gini kayak kalau gitu ya. Kayak parah ya. Baru juga sama, dia angkop juga sama. Oke, di sini kita cari biaya yang paling kecil. Di sini biaya yang paling kecil di sini 50,50. Kita bandingkan hasil permintaan dan persediaannya. Permintaannya 151,368 sama 151,567. Yang paling kecil adalah 151,368. Kita isi di sini. Oke, selanjutnya kita cari lagi biaya yang paling kecil. Di sini 126,22. Kita lihat di bawahnya 151,368. Di sini udah 151,368. Jadi udah habis kosong. Kita silang. Selanjutnya cari yang paling kecil lagi. Paling kecil lagi 160,36. Di sini 170,36. Kita bandingkan lagi 62028 sama 151,567. 151,567 kita kurang dulu sama yang ada di Syekh Yusuf, 151,368, yaitu 4,20 pengurangannya. Kita lihat 420 sama 62028 paling kecil adalah 460. Jadi kita isi di sini adalah 420. Sininya 420. Kita cari lagi yang paling kecil. Yang paling kecil lagi di sini ada 353,08. 353,08 perbandingannya sini 62,028 dan 99,073. Karena di sini udah ada 420, jadi kita kurangin sama 62,028, itu hasilnya 5783. 5783 sama 99,073, yang paling kecilnya 5783. Jadi kita hitung di sini 5783. 5783. Selanjutnya yang paling kecil lagi 44951. Di sini karena udah terisi persediaannya 151,368 di jumlah 420 hasilnya 151,567. Jadi di sini sudah habis persediaan. Kita kosongin aja. Kosongin. Kita cari lagi biaya yang paling kecil. Di sini biaya yang paling kecil adalah 153,55. Kita perbandingkan lagi permintaannya 5.180 dengan 99.073. Yang paling kecil adalah 5.180. Jadi kita hitung di sini 5.180. 5.180. Setelahnya cari yang paling kecil lagi di antara ini, yaitu 168,71. Kita perbandingkan lagi 9362 sama 99073, yaitu paling kecil 9362.
9362. Selanjutnya paling kecil 4061,76. Di sini 16 perbandingannya 16 282 sama 99073. Cari yang paling kecil yaitu 16282. Oke, setelahnya yang paling kecil adalah 4717,34. Kita perbandingkan lagi. Di sini ada 10,42 420 sama 99073. 99073 ini dikurang jumlah dari biaya yang sudah terisi ini. Jadi sisa 10,420. Di sini kita isi 10,420. Nah, jika semua biaya kolom ini sudah terisi, kita jumlah ini biaya ini. Jadi 151.368 dikali 50,50 dan seterusnya semua dijumlah seperti itu perkaliannya. Dan di sini saya sudah menghitung jumlah semuanya, yaitu jumlah dari semua ini adalah 167.754.941. Sekian dari metode least cost. Saya Farhan Hatami di sini akan memberikan tutorial tentang metode transportasi Vogel. Yang terpenting dari metode Vogel ini adalah kita mencari dari yang terkecil, lalu cari yang besar, lalu mencari lagi yang terkecil. Jadi yang pertama adalah menghitung selisihnya. Jadi mencari selisihnya itu dihitung dari mencari biaya yang terkecil dulu nih. Misalnya kalau dari sini turun ke bawah ini, karena ini cuma ada 2 type table doang, jadi bisa langsung dihitung selisihnya. Jadi 126,22 dikurang 50,50. Jadi selisihnya ada 75,72. Lalu selanjutnya yang di sini juga dihitung selisihnya 182,72 dan berikut seterusnya. Nah, lalu juga dihitung selisihnya ke samping. Nah, ini dicari dari yang terkecil dulu. Jadi kalau di sini yang terkecil yaitu ada biaya dari Syekh Yusuf dengan Kima, yaitu
5,50 sama 170,36. Jadi ini dikurang buat menemukan selisihnya. Nah, yang berikutnya ini juga dihitung selisihnya. Ini bisa dilihat dari 126,22 sama 353,0,8. Kenapa dipilih itu? Karena dia berdua memiliki biaya yang terkecil. Nah, setelah mencari selisihnya, kita mencari yang terbesar dari semua selisih tersebut. Jadi ya, yang memiliki selisih paling besar itu ada daerah Parepare. Nah, setelah ketemu bisa dilihat biaya yang paling kecilnya ada yang di mana nih? Yang di daerah Parepare. Jadi ini dia biaya yang paling kecil. Setelah itu bisa dilihat permintaan daerah Parepare itu 10.420. Lalu persediaannya ada 151.567. Jadi ini bisa diisi dulu. 10.420. Nah, karena permintaan dari daerah Parepare sudah terpenuhi, ini bisa dikosongin atau diberi tanda X. Karena daerah Parepare sudah tidak memiliki permintaan lagi. Lalu berikutnya dicari lagi di mana dengan selisih yang paling besar, yaitu ada di daerah Baru. Nah, ini setelah ini bisa dikurang dulu 151.567 dikurang 10.420. Nanti dari pengurangan ini bisa dibandingin dengan permintaan daerah berikutnya, mana yang lebih kecil lagi. Lalu ini bisa diisi 16,282. Nah, ini bisa disilang lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Lalu berikutnya ada di daerah Maros. Nah, karena yang biaya yang terkecil ini, jadi ini bisa diisi dengan permintaannya. Nah, ini bisa disilang karena permintaannya sudah terpenuhi. Lalu bisa dicari lagi biaya mana yang lebih besar lagi, yaitu ada di daerah Pangkep. Lalu dicari lagi di mana biaya yang paling kecil lagi, yaitu ada di daerah Pangkep yang dengan sumber dari goa. Maka ini bisa diisi 9.362. Nah, ini bisa diisi kosong. Lalu selanjutnya ada di daerah Kima. Nah, ini biaya yang paling kecil lagi nih, jadi bisa diisi 62,028. Nah, ini bisa dikosongin. Lalu ada di daerah Syekh Yusuf yang terkecil, biayanya ada di 50,50. Nah, ini bisa dihitung dulu keseluruhannya ada berapa sisanya dari sana. Jadi setelah saya hitung
sisa dari persediaan dari daerah goa itu sisa 52,295. Jadi ini bisa diisi 52,295. Lalu karena permintaan buat dari Syekh Yusuf belum terpenuhi, masih ada dari sumber yang dari daerah Takalar, yaitu dengan persediaan 99,073. Jadi kekurangan permintaan untuk daerah Syekh Yusuf bisa ditutup dari sumber daerah Takalar. 99,073. Nah, ketika semuanya sudah terisi, sudah terlihat jawabannya, jadi tinggal dihitung nih dengan biaya-biayanya, permintaannya. Jadi misalnya ini dengan ini dengan ini dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dijumlahin. Nah, total biayanya adalah, setelah semuanya dihitung, karena saya sudah ngitung, jadi total biayanya ada di 74,90. Jadi ini total biaya Z-nya dengan menggunakan metode Vogel. Terima kasih. Saya Hirzaniko Napitubulu akan memberikan tutorial untuk menghitung stepping stone. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengerjakan stepping stone adalah dengan mengerjakan metode northwest corner. Sebelumnya teman saya Syahal sudah melakukan hitung northwest corner dan saya akan melanjutkan dari hitungan beliau. Yang pertama-tama itu kita mencari selisih minus, plus, minus, dan plus untuk kolom-kolom yang kosong. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kolom yang kosong. Kita harus hitung satu-satu dari kolom tersebut. Cara menghitungnya adalah yang pertama dari Takalar menuju Syekh Yusuf. Yang kita hitung adalah biayanya. Biayanya di sini ada 126,22 dikurang, kita boleh ke atasnya yaitu 50,5, lalu ditambah ke samping 170,36, lalu dikurang lagi dengan yang bawahnya 353,08 dengan hasil 107,00. Untuk minus plus minus tersebut bisa dilakukan hitung sesuai arah jarum jam, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Dengan metode ini saya menghitung biar ke kanan terlebih dahulu, lalu ke bawah, lalu ke kiri, dan selesai, lalu naik lagi ke atas seperti ini. Selanjutnya ada kolom Maros, goa ke Maros dengan biaya 449,51 dikurang ke bawah 1535,55 ditambah ke kiri 353,08 kurang ke atas lagi 170,36 dengan hasil minus 903,32. Lalu ada dari goa ke Pangkep dengan biaya dari goa dan Pangkep sendiri 743,90 dikurang ke bawah 1680,71 ditambah
kita harus melewati kolom yang sudah ada isinya untuk membentuk kotak. Jika kita ke kolom Maros, maka ke atas akan kosong. Dia tidak mempunyai batu loncatan. Sehingga kita harus melewati ke Kima. Jadi dari Pangkep langsung ke Kima. Dengan biaya 353,08 dikurang 170,36 dengan hasil minus 754,09. Selanjutnya ada dari Goa ke Baru dengan biaya 1526,34 dikurang 4061,76 ditambah kembali ke Kima karena Kima memiliki batu yang terisi 353,08 dikurang 170,36. Hasilnya adalah minus 2352,7. Selanjutnya dari Goa ke Parepare dengan biaya 1423,53 dikurang 4717,34 ditambah kembali ke Kima 353,08 dikurang 170,36 sama dengan hasilnya min 3111,09. Jika sudah dihitung semua biaya yang kosong, kolom yang kosong, maka kita harus menentukan minus paling besar dari angka-angka tersebut. Di sini minus paling besarnya adalah minus 3111,09 yaitu untuk kolom Goa Parepare. Adapun kolomnya adalah kolom berikut. Setelah itu kita lihat dari angka hitungan tersebut manakah minus yang paling kecil. Setelah itu kita melihat letak angka minusnya yaitu minus 17,34 dan 170,36. Itu ada di titik Takalar Parepare dan Goa Kima. Dari minus tersebut kita lihat manakah angka yang paling kecil di dalam kolom tersebut. Dari kedua angka ini yang paling kecil adalah 4199. Maka dengan itu kolom Parepare yang sebelumnya kosong kita isi menjadi plus 4199. Lalu kolom yang 10.420 di mana dia biayanya di sini min, ini kita kurangi dengan 4199. Lalu kolom yang 57,82 kita tambahkan 4199. Untuk kolom 4199 sendiri kita kurangi diri dia sendiri 499, di mana tabel berikutnya kolom ini akan kosong. Kolom ini menjadi 499, kolom yang ini menjadi 6221, kolom yang ini menjadi 62.028 dan kolom yang Goa Kima menjadi kosong. Setelah itu kembali dihitung untuk kolom-kolom kosong tersebut, mulai dari Goa Kima, Goa Maros, Goa Pangkep, Goa Baru, Goa Parepare, lalu Takalar dan Syekh Yusuf. Selanjutnya akan saya jelaskan melalui laptop. Udah nggak bisa kalau dengan metode yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu tadi Goa dan Parepare, sumber Goa dengan tujuan Parepare sudah terisi 4199, maka dengan itu ada kolom Takalar, Syekh Yusuf, Goa Kima, Goa Maros, Goa Pangkep, dan Goa Baru yang kosong. Di sini saya sudah hitung terlebih dahulu dengan metode seperti tadi, yang
minus plus minus plus mengikuti arah jarum jam dengan hasil takalar Syekh Yusuf sebesar minus 3218,09. Selebihnya itu hasilnya masih positif. Maka dengan itu saya akan mengisi kolom takalar dengan Syekh Yusuf terlebih dahulu. Dengan kolom X ini yang bersifat positif dan 151368 yang bersifat negatif, lalu ada 4199 yang bersifat positif dan ada 6221 yang bersifat negatif. Dengan ini kita memilih negatif paling kecil di antara 6221 dengan 151368, yaitu 6221. Maka dengan itu kolom yang kosong yaitu takalar Syekh Yusuf kita isi dengan 6221. Adapun hasilnya adalah sesuai tabel berikut ini. Takalar Syekh Yusuf menjadi 6221, lalu ada goa Syekh Yusuf yang sebelumnya 151368 dikurang dengan 6221, hasilnya 145 147. Lalu ada goa Parepare yang sebelumnya hasilnya 4199 ditambah dengan 6221, hasilnya menjadi 10420. Lalu untuk kolom takalar Parepare yang sebelumnya kosong, yang sebelumnya terisi 6221 dikurang dengan dirinya sendiri, hasilnya menjadi kosong. Maka dengan itu kolom takalar dan Syekh Yusuf sudah terisi dan tersisa kolom goa Kima, goa Maros, goa Pangkep, goa Baru, dan takalar Parepare yang kosong. Dengan metode yang sama dengan sebelumnya, saya menghitung kolom-kolom kosong tersebut dan menemukan hasil minus terbesar di kolom goa dan Baru, yaitu di sini dengan jumlah minus 2459,7. Maka dari itu kita mengisi kolom goa dan Baru dengan 16.282, itu didapatkan dari minus terkecil antara 16.282 dengan minus 145,147. Maka dapat hasil goa Baru diisi sebesar 16.282, takalar Baru kosong karena dikurangi dirinya sendiri, lalu ada takalar Syekh Yusuf 22.503 dari yang sebelumnya 6.222. Lalu ada goa Syekh Yusuf menjadi 128.865. Selanjutnya dari tabel ini kita cari lagi minus plus minus plusnya, didapatkan hasil goa Maros yang paling besar, minusnya dengan besaran 1010,32. Berarti kolom tersebut berada di sini. Dengan biaya plus 449,51 dikurang 1535,55 ditambah 126,22 dan dikurang lagi 50,55, posisi minus berada di sini dan di sini. Maksud saya berada di sini dan di sini. Dengan minus terkecil 5180, maka untuk kolom goa dan Maros kita tambahkan 5180 menjadi 5180. Kolom takalar Maros yang sebelumnya 5180 dikurangi dengan 5180 menjadi kosong. Yang takalar sebelumnya 22.503 ditambahkan dengan 5.180 menjadi 27.683. Lalu goa Syekh Yusuf yang sebelumnya 128.865 dikurangi dengan 5.180 menjadi 123.685. Sama seperti sebelumnya, kami menghitung lagi kolom-kolom kosong yang ada di tabel tersebut. Dapatlah hasil goa dan Pangkep. Goa dan Pangkep berada di sini dengan minus 861,09. Adapun lokasinya berada di sini, yang sebelumnya kosong dengan totalan positif, negatif, positif, negatif.
negatif antara 9.362 dengan 123.685. Yang terkecil adalah 1.535. Dengan goa pangkep yang bersifat positif, lalu negatif 9.362, lalu positif 27.683 dan negatif 123.685. Negatif terkecil berada di 9.362. Maka dengan itu kolom goa pangkep diisi dengan plus 9.362. Lalu takalar dan pangkep dengan kolom 9.362 dikurang 936.2 menjadi kosong. Adapun kolom takalar Syekh Yusuf sebelumnya 27.688.3 dikurang 9.362 menjadi maksud saya ditambah karena sifatnya negatif menjadi 37.045. Adapun goa Syekh Yusuf yang sebelumnya 123.685.000 dikurang 9.362 menjadi 114.323. Dengan kolom kosong yang tersisa masih ada sifat negatif, yaitu di goa dan kima bernilai 107. Adapun letak kolom tersebut adalah di sini. Dengan sifat goa kima yaitu positif, lalu takalar kima negatif, takalar Syekh Yusuf positif, dan goa Syekh Yusuf negatif, maka kita isi kolom goa kima dengan plus 62.028 karena negatifnya antara 62.028 dengan 114.323. Maka ditambah goa dan kima ditambah 62.028, takalar kima 62.028 dikurang dengan 62.028, maka hasilnya 0. Takalar Syekh Yusuf yang sebelumnya 37.045 ditambah dengan 62.028, yaitu hasilnya 99.073. Lalu goa Syekh Yusuf yang sebelumnya 114.323 dikurangi dengan 62.028, hasilnya menjadi 52.295. Dengan kondisi saat ini, untuk perhitungan kolom-kolom yang kosong sudah tidak didapatkan hasil yang negatif. Berikut adalah hasil perhitungannya. Maka dengan ini dapat kita simpulkan hasil Z-nya adalah 74.690.885.072 rupiah. Adapun hasil tersebut sama dengan metode Vogel. Dari kesimpulan perhitungan kelompok kami mengenai PT Tirta Makmur Perkasa, adapun biaya optimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu menggunakan metode Vogel dan stepping stone karena memiliki hasil yang sama. Selain itu, adapun metode Northwest Corner dan least cost memiliki hasil yang sama juga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih.